Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini kami mewakili segenap pengurus yang ada dan seluruh kaum wanita GPD Tiberias Pare, kami mengucapkan selamat datang. Yang pertama-tama kepada Ibu Siska Sumolang Kambe ya, yang sudah jauh-jauh dari Kepulauan Sanger datang ke tempat ini untuk melayani kita bersama tim yang ada. Selamat datang juga kepada hamba-hamba Tuhan wilayah 4 Pare. Terima kasih untuk kedatangannya. Selamat datang juga kepada segenap ibu-ibu kaum wanita GPD Tiberias Pare yang selalu senantiasa setia beribadah di tempat ini. Terima kasih semua untuk kedatangannya. Biarlah lewat ibadah hari ulang tahun kaum wanita GPD Tiberias Pare ini kita mendapatkan berkat dan sukacita di dalamnya. Terima kasih untuk kedatangannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore dan selamat beribadah. Selamat sore, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan buka ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar hati kita terarah kepada Tuhan dan kita semua tunduk kepala kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan satu ucapan syukur, terima kasih karena Tuhan yang melayakkan kami hadir pada sore hari ini. Tuhan melayakkan kami untuk dapat bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena Tuhan sudah memimpin kami sampai saat pada hari ulang tahun wanita GPDI Tiberias. Tuhan, ada ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu. Ada ibadah yang sungguh-sungguh kami datang kepadamu. Kami memuliakan nama Tuhan karena Tuhan kami ada. Tuhan yang sudah memimpin kami, Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah sore hari ini mari Engkau pimpin kami. Tuhan sertai kami. Kami penuh dengan sukacita dengan satu ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua. Dengan kuasa Roh Kudus pimpin kami semua dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kembali kita berkumpul di tempat ini untuk kita mau memuji, memuliakan namanya Tuhan. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu untuk menyembahmu Tuhan. Kami mau datang kepadamu untuk berserah Tuhan. Haleluya. Bapakku datang. Kau yang
suka maupun duka Tuhan, Engkaulah harapan kami. Kami mau berserah kepadamu ya Yesus, karena Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami agungkan ya Yesus. Engkau Allah Immanuel, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Glory bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagimu, Allah yang setia. Engkaulah harapan kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami mau sembah-Mu Tuhan, kami mau puji-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Allah kami, Engkaulah yang kami puji. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. 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 Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk ibu-ibu semuanya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau lihat nih semangatnya ibu-ibu yang ada di tempat ini. Nah mari kita mau sebutkan haleluya 3 kali. Tangannya diangkat dengan semangat. Ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Coba sekali lagi. Lebih keras lagi. Ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dialah Allah Juru Selamat kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Haleluya Yesus. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan
kemenangan. Wah, ada ibu-ibu yang angkat tangan, ada yang belum. Yuk, kita semua mau angkat tangan. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Amin. Mari ibu-ibu. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu semuanya. Kita akan melihat penampilan vokal grup dari Pelwap Tiberias. Tuhan
Saya undang untuk ibu-ibu semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Lewat kejujuran kita, lewat perkataan kita, lewat hidup kita, lewat pujian kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Saya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Saya mau hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan kuserahkan hatiku. Kami Tuhan, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kamu hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Kami dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Kami hidup sesuai dengan kehendak
kehendak dan rencana Allah. Kami hidup di dalam aturan-aturan kebenaran firman-Mu. Kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami, Tuhan. Itu sebabnya kami perlu dibekali lewat kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Engkau, hidup yang menjadi berkat, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sore hari ini di tengah ucapan syukur pelayanan wanita Pantekosta yang ada di GPDI Tiberias Pare yang ke-66 tahun, Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama sebab Tuhan baik di dalam hidup kami. Terlebih daripada itu, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu, biar setiap perkataan kalimat yang keluar itu bukan datang dari pikiran manusia, tetapi itu karena tuntunan kuasa-Mu. Perkataan yang mengandung kuasa yang dapat mengubah setiap hidup kami. Sebab kami tahu tidak ada manusia yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Firman dan Roh Kudus sanggup mengubah hidup kami. Itu sebabnya berbicaralah dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus. Pakai dengan kekuatan Tuhan. Bahkan Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan yang menerima kebenaran firman Allah, sehingga tidak ada penolakan terhadap firman Allah, tapi firman menjadi rema, firman menjadi daging, firman menjadi kekuatan, firman menjadi kompas di dalam kehidupan kami, dan kami dapat diberi kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, dan kami percaya Tuhan segala gangguan kuasa kegelapan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus, dan kami mau terima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun buat wanita-wanita yang luar biasa, wanita yang ada di GPDI Tiberias Pare yang ke-66 tahun, saudara. Anugerah Tuhan luar biasa, dan saya percaya kalau dapat merayakan di hari ini, semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Saudara, saya lihat dari depan ini begitu banyak wanita-wanita yang luar biasa, saudara. Saudara pakai baju seragam cantik sekali, puji Tuhan, saudara ya. Kita wanita-wanita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang wanita-wanita yang biasa, tapi karena anugerah Tuhan kita menjadi luar biasa karena kita punya Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini saya boleh dipercayakan untuk melayani saudara. Mulai dari hari Minggu kemarin di dalam 4 kali ibadah, bahkan di hari ucapan syukur Pelwap, di hari ini saya boleh dipercayakan untuk melayani. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, bahkan pengurus Pelwap yang ada, yang boleh memberikan kesempatan untuk kami ada di tempat ini melayani pekerjaan Tuhan atau melayani lewat kebenaran firman Allah, saudara. Seperti yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, untuk pertama kalinya saya ada di Kota Pare beribadah bersama-sama dengan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saudara. Dan Tuhan menolong, besok pagi kami rencana akan ke Bandung, kemudian beberapa hari saya akan ada di Bandung, dan kemudian akan pulang ke tempat pelayanan yang Tuhan percayakan di GPDI Immanuel Bebali Siau, saudara ya. Saya suka tulis di Facebook Siaupur, saudara, supaya tidak terlalu kelihatan bahwa itu pulau yang kecil ya. Tetapi sekalipun pulau yang kecil, tetapi ada Allah yang luar biasa yang bekerja di pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Siau, saudara. Kalau lihat dari peta mungkin hanya titik kecil, saudara ya. Di pulau yang kami layani itu ada Gunung Karangetang, gunung yang aktif, saudara ya, gunung berapi yang aktif,
dan tidak jauh dari gereja tuh saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap menjaga, melindungi dan memberkati. Sehingga sekalipun ada gunung berapi di sana, tetapi di sana terkenal juga dengan penghasil pala nomor 1 di dunia saudara. Pala yang terbaik di dunia ada di Pulau Siau ya. Karena mungkin juga semburan dari Gunung Karangetang itu yang membuat pala-pala di sana itu subur saudara. Dan Tuhan percayakan kami melayani pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Kurang lebih hampir 8 tahun kami melayani di sana. Seperti yang saya sampaikan hari Minggu, tahun kemarin Tuhan sudah panggil suami kami pulang ke rumah Bapa, dan 1 tahun ini saya menjadi gembala menggantikan pelayanan yang dipercayakan kepada suami saya. Dan hari ini saya datang dengan anak saya 2, laki-laki dan perempuan, Agnes dan Revi. Revi ada di Bandung dan ada 1 anggota jemaat juga yang ikut di dalam pelayanan ini saudara. Tuhan begitu baik sekalipun menghadapi banyak hal di dalam kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia Allah yang selalu peduli. Bahkan dia adalah Allah yang selalu memberkati di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Saya diberi tema kehidupan wanita yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan wanita yang menyenangkan Tuhan saudara. Bagaimana kita sore hari ini berbicara bagaimana sehingga kita menjadi wanita-wanita yang dapat menyenangkan Tuhan saudara. Kita bersyukur kita dilahirkan sebagai seorang wanita. Kita bangga menjadi seorang wanita. Sebab wanita itu memegang peranan yang sangat penting. Firman Allah berkata wanita itu eser. Wanita itu penolong ya. Tetapi saudara, kalau wanita tidak menjalankan perannya sebagai eser saudara, yaitu penolong, dia bisa menjadi helder saudara ya. Wanita itu penolong, tapi kalau dia tidak menjalankan perannya dengan baik, dia bisa menjadi penodong saudara ya. Puji Tuhan. Tetapi sore hari ini kita akan berbicara kehidupan wanita yang menyenangkan Tuhan saudara. Tentu kita punya kerinduan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanitanya Tuhan, supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Seumur hidup kita biarlah kita menyenangkan hati Tuhan saudara. Kita sebagai seorang ibu tentu sebagian besar di antara kita malam hari ini punya anak saudara. Nah kalau anak kita, dia tahu kesukaan kita, dia tahu apa yang kita mau, dia tahu apa yang menyenangkan hati kita saudara. Saya percaya seorang ibu yang baik, naluri ibu ini akan bekerja buat anak ini saudara. Sekalipun anak ini tidak meminta, pasti ibu ini akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak ini. Kenapa? Karena anak ini begitu baik. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang ibu. Dia katakan anak saya 5. Semua karakternya berbeda-beda ya. Tetapi anak yang paling bungsu, dia bilang, walaupun saya tidak bicara, dia tahu apa yang menyenangkan hati saya saudara. Itu sebabnya kadang-kala kakak-kakaknya iri. Kenapa? Mama kok hanya perhatikan yang bungsu. Kenapa? Karena anak ini begitu tahu apa yang menyenangkan ibunya saudaraku. Nah sore hari ini atau malam hari ini kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanitanya Tuhan, kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita lihat dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 bagian A. Ini yang diberikan ayat kepada saya untuk kita bicarakan di malam hari ini. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 bagian A. Firman Allah berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Puji Tuhan, sampai di situ saudara. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya melihat ayat ini saudara,
ditulis oleh Rasul Paulus yang merupakan surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dan kalau kita melihat bagaimana keadaan Paulus pada waktu menulis surat ini, saudara, Paulus bukan dalam keadaan yang baik. Kalau saya mau katakan, pada waktu Paulus menulis surat ini, Paulus dalam masalah yang besar, masalah yang berat, saudara. Tetapi Paulus mampu berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dia katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Paulus pada waktu itu dia sedang ada di penjara, saudara. Dan Paulus sementara menanti keputusan. Apakah dia akan dihukum mati atau dia akan dibebaskan, saudara. Dan di dalam keadaan yang tidak enak ini, saudara, di dalam keadaan Paulus menanti keputusan ini, saudara, maka Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Ini menjadi kerinduan seorang bapak rohani, seorang gembala, saudara. Betapa rindu supaya jemaat Tuhan itu hidup berpadanan dengan Injil Tuhan, saudara. Saya lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata berpadanan ini artinya berimbang, saudara. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan dalam terjemahan bebas, saudara, bagaimana Paulus menginginkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi, saudara, mereka hidup berimbang dengan Injil Kristus, melakukan kebenaran firman Allah, melakukan aturan-aturan firman Allah, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka, saudara. Sebab ada berapa banyak, saudara, orang yang mengenal Tuhan tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Bahkan tidak sedikit yang menjadi batu sandungan. Sehingga nama Tuhan tidak dipuji, tidak dimuliakan, tidak disanjung. Tetapi berapa banyak nama Tuhan dihujat orang, saudara. Dan Paulus berkata, bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Filipi itu supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil. Kalau saya lihat dalam terjemahan yang lain, saudaraku, bagaimana Paulus menginginkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi menghidupi Injil itu, saudara. Firman itu bukan hanya sekedar di mulut. Firman itu bukan hanya sekedar diterima dengan logika, dengan nalar, dengan kepintaran, kehebatan manusia. Kalau kita hanya menerima firman hanya sebatas pikiran kita, saudara, lama-lama kita akan menjadi Farisi, saudara. Kita akan memakai firman Allah untuk menuding orang, untuk menghakimi orang, dan lain sebagainya. Tetapi kalau firman kita terima dalam hati dan kita belajar untuk melakukan step by step, sedikit demi sedikit kita lakukan dan itu mengubah hidup kita, maka firman itu dikatakan menghidupi Injil itu, saudara. Menghidupi firman, dan ini yang menjadi kerinduan daripada Rasul Paulus. Dia ingin supaya jemaat Tuhan hidup layak bagi Injil, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kenapa, saudara? Dia menginginkan supaya jemaat ini menghidupi Injil itu, supaya mereka tidak menjadi seteru salib Kristus. Tidak menjadi seteru salib Kristus. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-18. Apa yang dimaksud dengan seteru salib Kristus, saudara? Filipi 3 ayat yang ke-18 dikatakan, karena itu seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, saudara. Pada saat Paulus menulis surat,
Firman Allah berkata dia menulis sambil menangis. Ada kesedihan sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau Injil yang dia beritakan, kalau firman yang dia sampaikan, kalau kebenaran firman Allah yang diajarkan kepada jemaat Tuhan tidak dilakukan dengan baik, tetapi jemaat hidup sebagai seteru salib Kristus, saudara. Itu sebabnya Paulus menasehatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi supaya mereka menghidupi firman itu, saudara. Menghidupi Injil itu supaya kehidupan mereka tidak bertolak belakang dengan firman Allah. Ayat yang ke-19 coba kita lihat di dalam Filipi 3. Ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi, saudara. Nah, kalau melakukan hal ini menjadi seteru salib Kristus. Tidak tertuju kepada Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi fokus dan tujuan hanya kepada diri sendiri, saudara. Berfokus kepada perut mereka, berfokus kepada kepuasan diri mereka sendiri, saudara. Sebab itu Paulus berkata, biarlah jemaat Tuhan mereka hidup berpadanan dengan Injil Tuhan, saudara. Nah, menjadi pertanyaan di malam hari ini, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan kalau hidup kita sebagai seteru salib Kristus? Tentu tidak mungkin kita akan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tidak sedikit saya katakan menjadi batu sandungan. Sehingga ada orang berkata, bukannya ibu itu tuh rajin sekali ya doa. Bukankah ibu itu rajin sekali ya ibadah. Tapi kok kelakuannya seperti itu, saudara. Tidak menjadi berkat. Tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghidupi Injil itu, melakukan kebenaran firman Allah, maka yang terpancar di dalam kehidupan kita adalah terpancar Kristus di dalam hidup kita. Sehingga walaupun kita tidak berkata, orang akan berkata, orang itu adalah anak Tuhan. Ibu itu adalah ibu yang suka berdoa. Saya mengenal ada seorang ibu, saudara, ibu janda yang punya 9 anak, saudara. Semua anak-anaknya berhasil, saudara. Saya lihat ibu ini adalah seorang ibu yang luar biasa, saudara. Dia adalah seorang ibu yang berdoa bagi anak-anaknya. Dia adalah seorang ibu yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga tidak heran ketika anak-anaknya 9-9-nya, saudara, berhasil. Padahal pada waktu saya bicara dengan ibu ini, saudara, dia menjadi janda pada umur 35 tahun. Pelihara anak 9, saudara. Ya. Pada waktu itu kehidupan begitu sulit. Harus menjual kue. Bahkan anak-anaknya 9 orang ini harus menjual kue, saudara. Tetapi ibu ini begitu setia kepada Tuhan. Dia melakukan firman Allah. Dia menanamkan nilai-nilai firman Allah kepada anak-anaknya. Dan ada anak 2 yang sudah di Amerika. Ada yang di Jakarta. Ada yang di Surabaya. Ada yang di Sulawesi Tengah, saudara. Saya lihat semua anak-anaknya berhasil. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang tahu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan juga bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Saya ambil contoh dalam kebenaran firman Allah, saudara. Bagaimana ada seorang wanita yang ada di dalam firman Allah. Bagaimana seorang wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak contoh di dalam firman Allah. Tetapi malam hari ini saya hanya ambil satu contoh. Yaitu wanita yang bernama Maria, saudara. Kita tahu wanita ini, Maria adalah seorang wanita yang istimewa. Yang melalui kandungannya lahirlah juru selamat, yaitu Yesus, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, saudara. Ketika Maria menerima berita kehamilannya, saudara.
Apa yang dikatakan oleh Maria? Maria tidak bersungut-sungut. Maria tidak protes. Maria tidak marah. Maria tidak bicara hal-hal yang tidak baik, saudara. Padahal situasi yang dia hadapi bukan satu situasi yang tidak ada resiko. Firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-38, Maria berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, saudara. Apa yang kita pelajari dari kehidupan Maria, saudara? Maria adalah seorang wanita yang taat, saudara. Bicara taat itu gampang diucapkan, tetapi sulit dilakukan, saudara. Taat itu sama, saudara mau baca dari belakang, saudara mau baca dari depan, saudara. Sama, T-A-A-T, taat, saudara. Ada banyak orang gagal di sini. Ada banyak kali kita pakai akal pikiran, perasaan kita, logika kita yang kita pakai. Sehingga kita tidak mampu untuk taat, saudara. Kita lihat Maria. Pada waktu dia menerima berita ini, jelas firman Allah berkata, dia adalah seorang perawan, saudara. Yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Yang belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Saudara, tetapi ketika firman Allah datang melalui malaikat, berkata kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Mungkin kalau Maria tidak taat, saudara, Maria bisa protes, apa-apaan ini. Saya menjaga kesucian, menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran. Apa yang terjadi dengan saya? Apa kata orang? Ada banyak kali kita lebih berpikir apa kata orang daripada apa kata Tuhan, saudara. Berapa banyak orang yang gagal di tengah jalan karena lebih berpikir apa kata orang, saudara. Saya membaca sebuah kisah artis-artis di Korea. Banyak mereka masih muda-muda, saudara. Secara kekayaan mereka ada. Popularitas ada, saudara. Punya nama. Tetapi banyak mereka yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Kenapa? Frustrasi, stres, depresi. Karena apa? Apa kata orang, saudara. Bukan apa kata Tuhan, saudara. Kalau di kota sudah tidak seperti itu ya. Tapi kalau di kampung, saudara, kalau sudah ada berapa ibu yang ketemu, saudara. Nah, mulailah ini bicara satu dengan yang lain, saudara. Mulai ada gosip-gosip, tambah digosok, tambah sip, saudara. Ya. Tetapi Maria tidak peduli itu. Maria tidak peduli dengan resiko yang harus dia alami. Dia percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Allah itu tidak pernah salah. Dan kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Maria, sekalipun dia harus dipermalukan atau mungkin dia akan ditinggalkan oleh tunangannya, saudaraku. Tetapi Maria punya ketaatan di dalam hidupnya. Sehingga tidak heran kalau Maria adalah seorang wanita yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, saudara. Ada banyak firman Allah yang kita dengar. Ada banyak firman Allah yang kita baca. Ada banyak firman Allah yang kita tahu, saudara. Seberapa jauh kita sudah taat kepada firman Allah, saudara. Kalau kita mau menjadi wanita yang menyenangkan Tuhan, saudara, tidak ada pilihan lain di dalam kehidupan kita. Belajarlah menjadi wanita yang taat kepada firman Allah, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama tadi hidup dalam ketaatan. Yang kedua adalah hidup berpadanan dengan firman Allah. Hidup dikuasai oleh firman Allah. Hidup dituntun oleh firman Allah, saudara. Kita bukan hanya menjadi pendengar saja kata firman Allah. Tetapi kita mau jadi
pelaku firman Allah, saudara. Sehingga kita menghidupi firman Allah. Dan kalau firman Allah menghidupi kehidupan kita, maka dari perkataan kita, dari sikap kita, dari perbuatan hidup kita, dari tingkah laku kita, kita mencerminkan kebenaran firman Allah, saudara. Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudara. Firman Allah berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab apa? Injil adalah kekuatan Allah. Firman adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita dituntun oleh kebenaran firman Allah, kalau hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara, saya percaya apapun musim dalam hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita alami, kita tidak akan takut sebab kita punya panglima perang yang akan selalu berperang ganti kita, saudara. Itu sebabnya kalau kita rindu menjadi wanita yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Mazmur 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga memberitahu kepada saya dan saudara. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Coba kita perhatikan firman Allah. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Kesukaannya bukan capcay, puyung hai dan hai, saudara. Tetapi firman Allah berkata, wanita yang menyenangkan Tuhan, salah satunya adalah kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah firman Allah, saudara. Firman Allah dinikmati. Firman Allah dialami, saudaraku. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kalau kita lakukan itu, ayat yang ketiga dikatakan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Menjadi wanita yang menyenangkan Tuhan, saudara. Saya percaya setiap wanita yang malam hari ini hadir, kita rindu apa saja yang kita perbuat berhasil, saudara. Itu sebabnya hiduplah sebagai wanita yang menyenangkan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hidup di dalam standar firman Allah. Hidup di dalam Injilnya Tuhan. Hidup di dalam patokannya Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Dan saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita renungkan firman Allah di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu. Akan bawa kita di dalam doa firman Allah. Menyenangkanmu,
kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami dapat, oh Tuhan, berpadanan dengan Injil Kristus, berimbang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi terlebih daripada itu, kami menjadi wanita-wanita yang melakukan akan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah hidup kami bukan berfokus hanya kepada diri kami sendiri, tetapi kami berfokus hanya kepada firman Tuhan yang, oh Tuhan, senantiasa dibentangkan kepada kami sekaliannya lewat hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berikan kami ketaatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berikan hati kami dapat dibentuk sesuai dengan firman-Mu, suka akan Taurat-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan terlebih daripada itu, kami dapat menjadi wanita-wanita yang berhasil, karena setiap firman Allah hidup dan terjadi di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan lebih heran lagi memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Engkau pakai untuk menjadi pemberita Injil dimanapun hamba-Mu ini Engkau percayakan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga, dan kami percaya kami semuanya, kaum wanita yang hadir, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diubahkan, kami diajarkan. Haleluya, untuk kami menjadi wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati. Kami akan memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kasih setia Tuhan.
sejarah singkat pelayanan wanita Pantekosta di Pare. Gereja Pantekosta mulai berdiri di Pare tahun 1930, digembalakan oleh Pendeta Ong Pik Leong. Dengan pimpinan Tuhan, GPDI semakin berkembang dan sempat mengalami beberapa kali pergantian gembala. Tahun 1959 sampai 1979, GPDI Pare digembalakan oleh Pendeta Raden Timotius Ramelan. Tahun 1955 merupakan tahun dimulainya pelayanan wanita Pantekosta dipimpin oleh Ibu Marsia Ramelan. Pada awalnya banyak kesulitan yang dihadapi, bahkan sempat mengalami beberapa kali pindah tempat ibadah, mulai dari Gedang Sewu, Gudang Kapuk, Jalan Slamet 3, dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan menetap di Jalan Slamet 7 hingga sekarang. Tahun 1972 sampai 1981, GPDI Pare digembalakan oleh Pendeta Rulina Ginting Munte. Dengan sendirinya pimpinan pelayanan wanita dipegang oleh Ibu Pendeta Maria Ginting. Beliau menjadi gembala GPDI Pare mulai tahun 1981 sampai 1983 dengan berpulangnya Bapak Pendeta Ginting. Pendeta Victor Andrew Malino menggembalakan jemaat GPDI Pare mulai tahun 1983 sampai 1988. Pelayanan wanita dipimpin oleh Ibu Pendeta Lili Malino. Pelayanan wanita berkembang baik dengan berbagai kegiatan. Tahun 1988 sampai 1993, Pendeta Rudi Herman Tumbel menggantikan Pendeta Victor Malino. Pelayanan wanita tetap berjalan dengan baik di bawah bimbingan Ibu Pendeta Esther Tumbel. Pada masa-masa inilah dibentuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 11 untuk membantu Ibu Gembala menjangkau jiwa-jiwa di sekitar Pare. Dengan beralihnya tugas Pendeta Rudi Tumbel ke Samarinda, GPDI Pare digembalakan oleh Pendeta Denny Romokoy mulai tahun 1993 sampai saat ini. Pelayanan wanita dipimpin oleh Ibu Pendeta Nonce Ana Romokoy, dibantu oleh Ketua Pelwap dan pengurus yang lain, serta seluruh anggota kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Dengan kasih dan kemurahan Tuhan, pelayanan wanita Pantekosta Tiberias Pare berkembang lebih baik lagi hingga saat ini. Puji Tuhan, demikian sejarah singkat pelayanan wanita Pantekosta di GPD Tiberias Pare. Puji nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, haleluya. Saya atas nama pengurus Komisi Wanita Wilayah 4 Pare mengucapkan selamat ulang tahun kepada kaum wanita GPDI Tiberias Pare yang ke-66. Kiranya berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan setiap kaum wanita Tiberias Pare. Selama ini sudah menjadi berkat dan akan semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bersyukur dan bersukacita karena hari ini kembali kita bisa merayakan ulang tahun Pelwap yang ke-66 tahun. Kebaikan dan anugerah Tuhan yang besar dan tak terkatakan atas penyertaan dan berkat Tuhan khususnya untuk Pelwap GPDI Tiberias Pare. Itu sebabnya biarlah melalui momentum ini memacu kita Pelwap GPDI Tiberias Pare untuk melakukan lebih lagi, yaitu semakin giat, semakin semangat dan terus bertumbuh menjadi wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana tema HUT kita tahun ini, yaitu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Saya percaya ini menjadi kerinduan kita wanita Pantekosta Tiberias Pare untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk tidak lagi membuang waktu sia-sia menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Mari bersama-sama kita bersatu, berjuang dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan untuk menjangkau yang belum terjangkau.
khususnya wanita Pantai Kosta, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhir dari sambutan saya, mewakili seluruh wanita Pantai Kosta Tiberias Pare, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai dan memberkati Pelwab GPDI Tiberias Pare sampai usia yang ke-66 tahun. Juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan wanita serta tidak pernah lelah membina kami wanita Pantai Kosta Tiberias Pare dalam pertumbuhan rohani. Selamat ulang tahun Pelwab GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa di dalam Yesus Kristus. Saya Ibu Intan mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelwab yang ke-66. Semoga Tuhan memberkati, berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Shalom. Saya atas nama tim Besu GPDI Tiberias Pare, dengan ini kami mengucapkan selamat hari jadi Pelwab ke-66 tahun. Teriring doa dan harapan kami, semoga Pelwab semakin lebih kuat, lebih dewasa, lebih semangat meskipun di tengah-tengah pandemi. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pertama kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kemurahannya dan anugerahnya Pelwab GPDI Tiberias Pare sore hari ini bisa mengadakan ucapan syukur ulang tahun yang ke-66. Sungguh anugerahnya sangat besar buat Pelwab Tiberias Pare. Yang berikutnya kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang selalu membimbing, membina kami wanita Tiberias untuk menjadi wanita-wanita Tuhan yang setia, wanita-wanita yang bersemangat dan tidak kendor semangatnya dan terus setia mengiring dan mencari hadirat Tuhan. Kiranya Bapak dan Ibu Gembala selalu dikaruniakan kesehatan, kekuatan, dan makin bertambah-tambah hikmat dalam melayani kami khususnya wanita Tiberias Pare. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Siska Sumolang Kambe yang datang dari jauh, dari Pulau Sio. Ya, malam hari ini Ibu sudah memberikan kepada kami berkat firman yang luar biasa, sehingga kami menikmati berkat-berkat itu. Kami berdoa Ibu, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan makin dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaat GPDI Immanuel Bebali Pulau Sio. Walaupun kami belum pernah ke sana, tapi kami yakin Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan Ibu untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Ginting, Ibu Yuli Monem, yang sudah datang bersama-sama kami. Kami sangat bahagia Ibu dengan kehadiran Ibu di tengah-tengah ulang tahun GPDI Pelwab. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Alce. Kalau di sana tadi Alce Mamangke, ya Ibu Alce. Lalu belakangnya sekarang dari Lumban Batu ya, yang sudah hadir bersama kami dan juga memberikan kata sambutan. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Ibu ya. Puji Tuhan, kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu wanita Tiberias Pare yang sore hari ini sudah hadir ya untuk mengadakan atau hadir dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-66. Kami percaya ibu-ibu dapat berkat malam hari ini ya. Dan kita dibentuk agar kita tidak hanya mendengar, tetapi kita menghidupi firman yang sudah disampaikan sore hari ini. Kami percaya ibu-ibu yang
baru datang malam hari ini. Hari-hari ke depan akan terus setia mengikuti ibadah pelwap tiap hari Selasa pukul 17 atau jam 5 sore bersama di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kami ucapkan selamat ulang tahun wanita Tiberias. Terus semangat dalam mengiring dan setia mencari Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya acara penyerahan cendramata dimohon Ibu Siska Sumulang Kambe untuk berdiri di depan. Ibu Gembala akan menyampaikan cendramata ini. Ibu Gembala dimohon untuk tetap berdiri di depan. Ibu Kambe monggo silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Gembala dimohon untuk mendampingi Ibu di depan. Tunggu. Kita akan mengadakan penyuapan lilin oleh Bapak dan Ibu. Nama Tuhan, kita bisa adakan 66 tahun ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Terima kasih pengurus wilayah, terima kasih buat Ibu Gembala senior di sini, Ibu Maria Ginting, bahkan semua yang sudah hadir. Ya, pelwap memang betul-betul bukan cuma slogan, tapi merupakan tulang punggung bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, selama 23 atau 24 tahun saya di sini, pelayanan paling banyak ditopang sama pelwap. Ya, guru-guru sekolah minggu kebanyakan dari pelwap. Pengkhotbah hari Minggu kita 4 ibadah 2 online. Itu pengkhotbahnya bukan hanya tamu dari luar, di papan sana tamu-tamu dari luar, tapi dari dalam sendiri kira-kira 8 jemaat yang khotbah setiap hari pada hari Minggu, dan itu 4 wanita. Ya, bukan berarti gembala khotbah, karena satu hari Minggu itu ada 4 sama online 6 ibadah. Jadi kalau 50 minggu 300 ibadah. Belum terhitung ibadah-ibadah yang lain. Ya, Tuhan sangat memberkati kita, dan tentu ini peranan dari peran Roh Kudus, ya, dan gembala-gembala sebelumnya, antara lain Ibu Maria Ginting. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Siska yang sudah datang jauh-jauh. Ya, saya 50 tahun yang lalu hampir tiap bulan itu lewat Siau. Tapi setiap lewat ketakutan karena beberapa kapal tenggelam. Nah, sekarang sudah kapal cepat, dan di Asia Tenggara ini ada 2 yang pakai pura, ya, Singapura dan Siau pura. Ya, jadi saudara boleh
Ya, kalau Tuhan tolong tahun depan saya ingin jalan-jalan ke sana, cuma enggak tahu kan. Kalau musim ombak enggak berani saudara. Ya, jadi kalau menyeberang itu pas talise atau apa sudah enggak bisa tidur saudara-saudara. Ya, terima kasih buat ibu, anak, bahkan rombongannya ikut. Ya, Tuhan tolong ya. Tahun depan kalau Tuhan tolong saya ke sana. Ibu-ibu mau ikut boleh. Ya, enggak ikut titip duit ke saya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami bilang terima kasih buat ibadah ini. Bilang terima kasih buat ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Dan bagi sebagian yang belum bisa hadir, mereka ada di rumah mereka masing-masing karena usia mereka yang lanjut atau apa ada kebutuhan yang lain. Tuhan juga memberkati mereka. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Ibu Seska Semolang yang sudah melayani kami dengan berkat dan firman. Demikian dengan Ibu yang menyertai dan anaknya. Biarlah kami sama-sama mengalami berkat dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan berkati, biar ibadah ini menjadi satu keberkatan buat kami. Dan biarlah kami tetap akan mau maju terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa negara kami, Tuhan tolong. Dan biarlah kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi 1 ayat 27, hanya mau hidup berpadan. Hanya mau hidup cocok. Hanya mau hidup sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami memiliki ketaatan. Ketaatan kami tahu dalam bahasa aslinya berarti setia sampai mati. Kiranya ibu-ibu akan setia sampai mati kepada Tuhan yang menjadi Tuhannya. Dan mau setia kepada suami dan mau melayani anak-anak. Kekasih-kekasihku, pulanglah kamu ke rumah masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin.